Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan, mari kita awali ta'allum ini dengan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Kami sampaikan salam dari Profesor Dr. Arifin Pratawinata yang sekarang dalam kondisi kurang fit, kurang sehat ya, di rumah beliau di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. Jadi membacanya bi'salismu karena hamzah pada kata ismun itu adalah hamzah wasol. Dalam aturan ilmu nahwu, hamzah wasol adalah hamzah yang tampak di awal kalimat yang hilang ketika dibaca di tengah kalimat. Kalau ini dibaca di awal kalimat, misalnya ismu, ismi Muhammad. Tapi kalau bismillah, nah, karena hamzahnya setelah ba di tengah kalimat, jadi tidak bismillah. Nah, sering ada orang membaca ini bisal ismu, nah salah ya itu. Nah, ketahuan. Ya, ini pentingnya musafahah dengan guru, talaki dengan guru Quran. Tidak boleh dikira-kira. Kalau para hewan baca bisal ismu, maka harusnya membaca bismillah, bukan bismillah tapi biismillah gitu ya. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhor, janganlah mengolok-olok, qaumun, suatu kaum, min qaumin, dari kaum yang lain, asa, barangkali atau boleh jadi, kemungkinan. Dalam Al-Quran kata halal yang mungkin itu ada dua, bahkan tiga. Jika nanti, kemudian la'alla, barangkali, kemungkinan, mudah-mudahan. Nah, kemudian yang
Selanjutnya asa. Ini sama-sama mungkin, tetapi kalau asa lebih jelas, lebih dekat kepastiannya. Jadi asa ayyakunu, barangkali, kemungkinan besar, begitu kalau asa. Mereka itu lebih baik dari mereka. Mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari yang mengolok-olok. Wala nisaun, dan juga jangan orang-orang perempuan. Perempuan-perempuan mengolok-olok min nisain, dari perempuan yang lain. Asa, kemungkinan besar, ini terjemah saya ya. Kalau di terjemah Departemen Agama boleh jadi. Ini saya terjemahkan pengertiannya. Kemungkinan besar ayakunna, mereka yang diolok-olok, nisa itu, khairan, lebih baik, minhunna, dari mereka yang mengolok-olok. Satu ya. Yang kedua, wala talmizu, dan jangan kalian mencela angfusakum, diri-diri kalian. Yang ketiga, wala tanabazu, dan jangan kalian saling memanggil. Istilah ilmu syaraf ini musyarakah. Tanabaza ikut wazan tafa'ala, saling. Tidak hanya satu pihak saja, tapi dua pihak atau lebih. Wala tanabazu, dan jangan kalian saling memanggil bil alqabi, dengan gelar-gelar. Di dalam panggilan orang tradisi Arab itu ada dua istilah, satu kunyah, dua lakob. Kunyah itu berdasarkan keturunan, kalau lakob berdasarkan sifat. Bisa dipahami? Pak Heri ini misalnya punya anak yang pertama, siapa namanya? Mufid. Nah, kalau saya manggil dengan kunyahnya, maka saya sebut Abu Mufid. Nah, kalau karena Pak Heri ini tinggi, di antara kita ini termasuk yang tinggi kan beliau, maka saya panggil Ustadz Khairul Junud At-Tawil. Nah, itu namanya apa tadi? Lakob. Ya, lakob. Jadi kalau berdasarkan keturunan itu kunyah, kalau berdasarkan sifat baik yang tampak maupun tidak tampak itu lakob. Seperti saya, yang baik maupun yang buruk. Nah, ya itu. Nah, saya sering menggunakan nama pena Abu Nadwi atau Abu Taubah, karena saya punya anak pertama Taubatul Azkia, yang kedua laki-laki Nadwi Muhammad. Nah, tapi juga saya misalnya dipanggil oleh Pak Heri gantian, kamu manggil saya Khairul Junud At-Tawil. Nah, karena kamu pendek, tak panggil kamu Yasyallah Al-Qasir. Nah, itu namanya apa tadi? Lakob. Nah, ya begitu. Yang tidak boleh adalah lakob tadi. Ya. Ya. Aslinya. Gelar. Iya.
Ah, ya. Kalau bahasa Jawa ada namanya paraban. Paraban ya. Kalau di bahasa Indonesia apa itu? Nah, sekarang lagi ada perbaikan penerjemahan bahasa Indonesia. Kemarin insya Allah kalau nggak di Mataram atau di mana lah kumpul para ulama Indonesia memperbaiki terjemahan-terjemahan yang mungkin bisa lebih memahamkan. Nah, jadi kalau tadi Ustaz Jubaidi menyampaikan, udahlah jangan diganti dengan yang lain, jangan diterjemahkan, lakop saja itu. Atau yang sering saya kritisi jannah dengan anar itu juga kan sebetulnya kurang pas ya itu. Karena jannah itu tempat pelampiasan hawa nafsu, anar tempat balas dendam. Nah, kalau Pak Ridwan nggak mau menerjemahkan, Pak Ridwan jannah gitu ya, anar nar itu lebih selamat ya, saya setuju itu. Maka sering saya sampaikan begitu ya. Terus selanjutnya, bisalismu, seburuk-buruk al-ismu nama adalah al-fusuq, panggilan fasik atau panggilan yang buruk ba'dal iman, setelah iman. Memang banyak kata-kata dalam Al-Quran yang diterjemahkan dengan bahasa selain Quran, selain Arab, atau diterjemahkan tentu selain Arab ya, itu kurang pas. Maka dulu sebagian ulama melarang penerjemahan Al-Quran, tidak boleh, karena nanti akan menghilangkan maksud atau intinya. Tapi kalau saya termasuk setujulah, kalau tidak diterjemahkan ya memang menyulitkan. Kalau tafsir semua sepakat, tapi kalau terjemah ada yang tidak sepakat begitu. Maka kemudian ada yang ambil tengah-tengah, tarjamah tafsiriyah, terjemah penjelasan begitu. Tapi malah kadang tidak jelas karena tafsirnya menurut dia sendiri. Lah, masya Allah, inilah keindahan Quran ya itu. Tapi yang jelas Quran mesti harus dipahami. Wa man lam yatub, dan barang siapa yang tidak bertaubat, faulaika, maka mereka itu az-zalimun, adalah orang-orang yang zalim. Nah, kalau ini tidak diterjemahkan. Terjemahkan apa? Karena memang zalim ini banyak pengertiannya. Ada syirik, ada nganiaya, ada tidak adil, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, inilah para ikhwan semuanya beberapa hal yang harus dijauhi untuk menjaga ukhuwah, agar ukhuwah tidak rusak di antara orang-orang yang beriman, bukan orang Islam ya. Maka dalam judul begini, bukan ukhuwah Islamiyah, bukan. Karena di dalam Al-Quran adanya ukhuwah imaniyah. Ini lagi kan. Loh. Lah karena memang innamal mu'minuna ikhwah, bukan innamal muslimuna ikhwah. Lah semacam itu. Maka ada yang katakan ukhuwah imaniyah, bukan ukhuwah Islamiyah. Al-muslimun ikhwah, akul muslim, kan semacam itu. Nah, jadi itulah para ikhwan semuanya. Oleh karena itu masalah-masalah yang begini nih menurut saya jangan dipertajam, nggak usah dipertajam, karena intinya adalah persaudaraan. Mau mukmin, mau muslim, yang penting bersaudara, begitu. Nah, supaya persaudaraan di antara umat Islam atau orang yang beriman itu dapat terjaga, yang pertama, jangan saling mengolok-olok. La yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairam min. Mengolok-olok ini
terjemahnya memang banyak. Apa padanannya? Mengolok-olok, mengejek, menghina, merendahkan dan semacamnya. Ini masuk dari taskhir. Nah, nanti beda dengan mencela. Ini pun juga untuk membedakan perlu kehati-hatian. Jadi yang pertama tadi tidak boleh mengolok-olok. Isinya ada mengejek, ada menghina, ada merendahkan. Jadi orang yang beriman tidak boleh melakukan itu semuanya. Kalau itu dilakukan akan rusak persaudaraan di antara mereka. Kemudian yang kedua, wala talmizu, jangan mencela. Mencela di sini para ulama antara memberikan pengertian menganggap semua perbuatan orang lain itu salah, tidak ada baiknya. Nah kan beda dengan tadi. Jadi apa yang dilakukan orang lain tidak ada benernya. Yang benar hanya diri sendiri. Nah pada kalimat ini Allah menjelaskan wala talmizu anfusakum. Jangan kamu mencela diri kamu sendiri. Karena memang kalau kita mencela orang lain berarti kita mencela diri kita sendiri. Nah semacam itu tidak boleh terjadi di kalangan orang yang beriman. Jadi Allah menggunakan larangan jangan mencela diri sendiri. Artinya jangan mencela orang lain. Karena mencela orang lain berarti mencela diri sendiri. Karena umat Islam, orang yang beriman pada hakikatnya adalah bagaikan satu tubuh yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Itu hebatnya. Ya. Jadi wala talmizu anfusakum. Kemudian yang ketiga, yang di ayat ini nanti masih ada lagi yang tiga lagi di ayat yang ke-12. Jangan kamu memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk, dengan tadi gelar yang buruk. Karena memang menurut Ibnu Katsir ayat atau kalimat ini turun dikarenakan pada waktu Rasulullah SAW datang ke Madinah. Di Madinah memang sudah menjadi kebiasaan setiap orang itu punya gelar yang tidak baik, laqab. Disebutkan di sini yang bersumber dari Imam Ahmad dari Abi Jabirah bin Abdohak qala fina nazalat fi Bani Salamah. Ini turun pada kami, pada Bani Salamah. Apa yang turun? Ayat tadi wala tanabazu bil alqab. Ini para hewan semuanya ilmu tafsir semacam ini. Jadi kadang-kadang satu kalimat turunnya beda dengan kalimat yang lain. Nah Rasulullah bertugas dibimbing malaikat Jibril itu diletakkan di kalimat ini. Yang depan tadi beda bisa asbabun nuzulnya dengan yang di sini tadi. Nah Rasulullah kemudian menggabungkan menjadi satu. Nah kalimat wala tanabazu bil alqab itu turun pada kami Bani Salamah. Qala dia berkata Abi Jabirah bin Dohak tadi, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa laysa fina rajulun illa walahu ismani aw salasatun fakana idza da'a wahidan minhum bismin min tilkal asma qalu ya Rasulullah innahu yaghdabu min hada. Nah ketika Rasulullah datang ke Madinah di kalangan Bani Salamah itu memang sudah menjadi kebiasaan setiap orang punya 2 atau 3 laqab. Nah kemudian kalau mereka dipanggil dengan salah satunya tidak senang, maka dilaporkan pada Rasulullah, ya Rasulullah ini orang tidak senang dengan laqab itu. Maka kemudian Allah menurunkan ayat ini wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian memanggil dengan gelar-gelar yang tidak baik. Nah begitu juga para hewan semuanya, mari
kita hindari ini gelar-gelar yang tidak baik, misalnya pemalas, fasik, kemudian misalnya jahil. Jahil artinya apa? Goblok. Nah, zindik, melanggar agama, atau bahkan ahli bid'ah. Loh jangan. Atau yang kemarin kampret. Aduh, ini bagaimana ini ya? Kampret dengan apa? Cebong. Nah ini perusak ukhuwah. Nah, Masya Allah. Sampai sekarang masih, ya Allah. Lah bagaimana mau bersatu? Nah, ini para hewan semuanya. Jadi itulah seburuk-buruk panggilan yang tadi, yang fasik tadi. Hanya karena misalnya beda dalam furu bid'ah itu. Nah, jangan para hewan semuanya. Itu jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 hal ini yang di ayat ini, yang 3 nanti ya itu. Pertama, supaya ukhuwah dapat terjaga, apa tadi? Jangan saling mengolok-olok. Yang kedua, jangan saling mencela dengan pengertian semacam tadi. Kemudian yang terakhir, jangan memanggil dengan lakop yang memang tidak disenangi, yaitu lakop atau panggilan yang buruk. Siapa yang tidak menghentikan perilaku ini, kelakuan ini, Allah menggelari dia dengan gelaran apa? Zolim. Karena semuanya tadi memang tidak pantas dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini para hewan semuanya. Oh ya, tadi untuk orang biasanya Allah itu memberikan arti secara umum. Kalau istilah ilmu balaghahnya taglib, tetapi ini khusus muslimat disebut. Lah kan tadi pertama dengan disampaikan orang-orang yang orang laki-laki, la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Nah, biasanya perempuan mah ikut saja. Tapi pada ayat ini Allah menyebutkan wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Nah, Ibnu Katsir mengomentari fanasso ala nahri rijal wa atofa binahin nisa. Ini menunjukkan kemungkinan besar juga di antara orang-orang perempuan akan terjadi saling olok mengolok. Maka jangan itu dilakukan wahai ibu-ibu, kurang lebih begitu. Nah, mak-mak, nah ya, ada lagi istilah mak-mak ya itu ini. Nah, jadi inilah tuntunan Allah pagi hari ini agar kita dapat menjaga ukhuwah imaniyah maupun ukhuwah islamiyah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hayanah tatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ala fahmikum wa syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.